Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa. Hari ini kita ketemu lagi di video YouTube aku. Dan di video ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku share di Instagram storyku. Aku buka Q&A, sharing-sharing tentang mempertahankan bisnis di tengah pandemi saat ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Di kuliah diajarkan bisnis atau tidak? Jadi kuliah memang kita tidak diajarkan bisnis secara utuh, tapi ada mata kuliah yang di dalam materinya itu mempunyai teori-teori tentang bisnis. Dan salah satu mata kuliahnya adalah mata kuliah komunikasi bisnis. Di situ salah satu materinya adalah kita diajarkan untuk berkomunikasi terhadap partner bisnis, terhadap calon customer, kemudian etikanya bagaimana. Namun tidak yang detail dari mulai bisnis nol sampai nanti mengembangkannya bagaimana, tidak. Nah, ada juga mata kuliah yang namanya teknologi busana. Di situ kita diajarkan juga untuk menghitung HPP suatu produk, dan juga ada mata kuliah desain busana. Di situ kita juga diajarkan untuk membuat pamflet, membuat kartu nama, yang dimana kalau digabungin dari part-part mata kuliah tersebut bisa digunakan untuk bekal mengarungi bisnis. Jadi kalau dibilang diajarkan bisnis atau enggak di kuliah, jawabannya tidak. Tapi untuk teori-teori yang penting yang bisa kita gunakan nanti untuk berbisnis memang ada. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, gimana caranya bisa istiqomah? Istiqomah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya konsisten. Apapun yang kita tekuni, yang kita jalankan, baik bisnis ataupun kita sedang membangun akun Instagram, akun TikTok, atau akun apapun, kuncinya adalah konsisten. Begitupun dengan kita sedang belajar suatu hal baru, juga kuncinya adalah konsisten. Konsisten itu bisa terbentuk karena apa? Karena niat dari kita sendiri, dan kita juga harus punya tujuan, harus punya target. Misal contohnya aku bisnis 3 bulan. Aku udah punya tabungan misal 10 juta, ya udah di bulan keempat, bulan kelima aku nggak jualan karena aku masih punya uang yang cukup untuk aku menjalani hidup ke depan. Tapi beda lagi kalau kita menjalani bisnis, memang untuk diniatkan membantu orang, kemudian sebagai orang yang bermanfaat. Para tim ataupun para penjahit yang sudah bergabung di butik, kalau misal aku nggak konsisten, penjualan butik mungkin akan turun, bahkan mungkin sampai nggak ada. Mereka-mereka yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya di butik, itu akan mendapatkan penghasilan dari mana? Dari sumber motivasi itu, itulah yang membuat aku konsisten sampai sekarang. Pertanyaan yang ketiga, gimana cara menarik konsumen di tengah pandemi? Sebenarnya pandemi ataupun di masa COVID-19 ini bukan berarti nggak ada konsumen sama sekali, atau bukan berarti daya beli masyarakat tuh sampai nol tuh nggak ada. Cuma daya beli masyarakat itu bergeser. Yang awalnya mungkin masyarakat menghabiskan uangnya untuk hedon, untuk seneng-seneng, lebih sering menghabiskan uangnya untuk kesehatan, untuk beli vitamin, untuk beli makanan sehat, untuk beli keperluan-keperluan yang bisa melindungi dia dari corona seperti masker. Kalau misal cara menarik konsumennya ya bagaimana? Ya kita harus penuhi dulu kebutuhan masyarakat di tengah pandemi itu apa. Kalau ada permintaan, kita harus penuhi permintaan itu. Jadi seperti prinsip ekonomi. Pertanyaan yang selanjutnya, yang harus dilakukan ketika follower under 100k. Dulu mungkin ada yang pernah atau mungkin sempet follow Putik waktu followernya masih di bawah 1k. Putik pun pernah mengalami posisi yang kayak gitu. Yang harus dilakukan kalau menurutku, hindari beli followers. Memang ada yang bilang, kalau followerku dikit tuh kayak kurang meyakinkan kak, nanti para calon customer nggak yakin. Sekarang ini di tahun 2020 ini follower tuh nomor kesekian. Sekarang tujuan follower itu apa? Yang penting kita fokus dulu bikin konten yang bagus, fokus dulu memperkenalkan kelebihan produk-produk kita, fokus dulu memperlihatkan testimoni-testimoni positif customer kita. Itu dulu sih, nanti customer akan seiring berjalannya waktu akan berdatangan. Pertanyaan yang selanjutnya, punya toko offline itu penting nggak sih kak? Jadi penting nggak penting itu tergantung kebutuhan, dan tergantung maksud tujuan, dan tergantung prioritas. Kalau misal kita jualannya produk, aku rasa dimulai dari online dulu itu udah nggak apa-apa, nggak harus punya toko offline. Kalau kita jualannya produk, begitupun kita jualannya jasa. Banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan itu online. Misal jasa sambung bulu mata, kemudian jasa spa, jasa spa baby, itu semuanya sekarang udah ada online-nya. Kalau misal nanti suatu waktu kita menjual
jasa ataupun produk yang harus ketemu langsung, dan juga dananya pun ada, kemudian lokasinya pun ada. Jadi aku rasa nggak apa-apa punya toko offline, malah lebih bagus. Tapi kalau misal kamu saat ini modalnya terbatas, saran aku fokus dulu ke online. Nanti toko offline akan mengikuti seiring bertambahnya mungkin tabungan kamu bisa buat toko offline, itu baru bisa. Pertanyaan yang selanjutnya, jadi pandemi ini dimulai masuk ke Indonesia bulan Maret 2020. Nah, Maret, April, Mei itu adalah masa-masa emas para pemilik bisnis fashion, di mana itu menuju Lebaran. Biasanya Lebaran itu kita para pelaku bisnis fashion, baik sepatu, tas, jilbab, baju, itu kita panen banyak sekali permintaan ataupun kebutuhan tentang produk-produk itu. Waktu itu dihadapkan dengan pandemi. Waktu itu aku sudah bersiap-siap untuk kalau misal turun, ya udah berusaha legowo. Memang keadaannya seperti itu. Namun ketika menjelang Lebaran, permintaan untuk busana pesta atau baju putih itu memang masih bagus. Penjualan masih oke banget. Nah, dampaknya itu ketika Lebaran masih pandemi dan orang itu kebutuhan baju pesta masih nggak begitu dibutuhkan, dan waktu itu juga kondangan masih dilarang. Jadi memang cukup menurun, tapi berangsur-angsur pulih dengan seiringnya dibolehkannya kondangan, kemudian dibukanya tempat-tempat wisata. Kalau dibilang berdampak, cukup berdampak, tapi kalau misal kita saat ini masih punya tenaga, masih punya pengorbanan, perjuangan untuk memperjuangkan, aku rasa berdampak itu pasti, tapi nggak sampai yang blek gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, promosi. Promosi apa yang harus dilakukan di tengah pandemi? Promosi yang minim budget, tapi efeknya luar biasa. Promosi yang gimana caranya kita itu bisa viral secara natural, yang bisa itu mendatangkan penjualan. Jadi, promosi apa yang harus dilakukan? Menurut aku memang gencar ataupun mengintensifkan membuat konten, baik itu konten YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Karena itu gratis, hanya modal kuota dan juga waktu. Setelah itu kalau misal kita videonya bagus, bisa viral, yang dimana itu mengefek ke penjualan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton YouTube ini. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.